Namaku Sari, janda berusia 32 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku berubah dalam satu malam sejak suamiku meninggal akibat kecelakaan kecil yang tak pernah kuduga. Hutang menumpuk, pekerjaan tidak tetap, dan ibu yang mulai sakit-sakitan membuatku mengambil keputusan yang selama ini hanya kudengar dari cerita tetangga, menjadi TKW di Arab. Hari itu, pesawatku mendarat di Riyadh. Begitu kakiku menyentuh tanah itu, angin panas gurun menyapu wajahku. Rasanya seperti memasuki dunia yang bukan milikku. Dan aku tahu, entah kenapa, perasaanku berkata bahwa aku akan pulang dalam keadaan tidak sama lagi. Malam pertama, aku dibawa ke rumah majikanku. Rumah besar, megah, berlapis marmer, dindingnya seperti tak ada suara. Sunyi, dingin, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Aku menelan ludah, menunduk sopan ketika seorang pria berwajah tegas namun kelelahan berdiri di depanku. Nama saya Farhan, katanya singkat. Suaranya tegas tapi lelah, seperti seseorang yang menyimpan beban bertahun-tahun. Dia majikanku, ayah dari seorang anak laki-laki berumur 5 tahun bernama Amir, anak yang katanya tak pernah bicara banyak sejak ibunya meninggal. Aku akan bekerja di sini, Tuan, tanyaku pelan. Ia mengangguk tanpa menatapku lama. Iya, di rumah ini tugas utamamu hanya satu, Amir. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku hanya mengikuti langkahnya masuk ke ruang keluarga yang luas tapi terasa kosong. Di sudut ruangan, seorang anak kecil duduk menunduk sambil memeluk boneka unta kecil. Tubuhnya kurus, pipinya pucat, matanya, Tuhan, matanya seperti menyimpan seluruh kesedihan dunia. Itulah pertama kalinya aku melihat Amir. Farhan memanggil, "Amir, ini Sari, dia akan membantu kita." Anak itu tidak bergerak, bahkan menoleh pun tidak. Aku melangkah perlahan, membungkuk agar wajahku sejajar dengannya. "Amir," panggilku lembut. Dan di detik itulah, takdir menyentuhku untuk pertama kalinya. Amir mengangkat wajahnya, matanya besar, basah, gemetar. Ia menatapku lama sekali, seolah sedang memastikan sesuatu. Lalu ia berdiri perlahan, mendekat, dan menggenggam ujung abayaku. Tatapannya tidak lepas dariku. Dan dengan suara serak kecil, ia berbisik, "Umi?" Dunia seakan berhenti, napasku tercekat. Farhan terdiam, wajahnya kaget, bahkan pembantunya menutup mulutnya. Amir memanggilku, "Umi, Ibu." Aku mencoba tersenyum meski hatiku kacau. "Sayang, namaku Sari, aku bukan." Tapi Amir memeluk kakiku tiba-tiba, erat, seolah aku akan hilang jika ia lepaskan. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Farhan melangkah maju. "Amir, itu tidak sopan, lepas." "Umi!" Suara Amir pecah, lebih keras, memohon, menangis. Aku terpaku. Tanganku bergerak tanpa sadar, membelai rambutnya. Amir mereda, tangisnya berubah menjadi isakan kecil. Ia menempelkan wajahnya di paha bajuku, seperti anak yang menemukan sesuatu yang hilang. Aku menatap Farhan, berharap ada penjelasan. Tapi ia hanya menunduk, menutup wajahnya sebentar. Ketika ia mengangkat kepala lagi, aku melihat mata yang memuat terlalu banyak luka. "Ia tidak pernah memanggil siapapun begitu sejak ibunya meninggal," ucapnya pelan. Aku menelan ludah. Ruang itu terasa berubah. Dingin yang tadi kurasakan perlahan mencair, berganti sesuatu yang membuat dadaku berat, seperti panggilan yang tidak bisa kutolak. Malam itu, Amir menolak tidur kecuali aku duduk di sampingnya.
Ia menggenggam tanganku sekuat ia mampu, seolah aku adalah satu-satunya jangkar yang ia punya. Dan ketika akhirnya ia tertidur, aku duduk lama memandangi wajah kecilnya. Ada bekas air mata di pipinya, ada luka yang belum pulih, ada kehilangan yang terlalu besar untuk anak seusianya. Aku mulai sadar. Mungkin aku datang untuk bekerja, tapi ada sesuatu, pertanda pertama, yang membuatku merasa bahwa aku tidak sekadar menjadi pembantu di rumah ini. Seperti ada takdir yang menuntunku kemari, takdir yang belum ku mengerti, tapi telah memegang ujung bajuku lewat tangan kecil seorang anak bernama Amir. Sejak malam pertama itu, hidupku di rumah Syekh Farhan mulai berubah dari sekadar bekerja menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Amir tak pernah mau jauh dariku. Jika aku ke dapur, ia ikut. Jika aku membersihkan kamar, ia duduk diam di sudut. Jika aku hendak sholat, ia menunggu di belakangku sambil memegang ujung sajadahku. Awalnya aku pikir itu hanya karena ia merasa nyaman, tapi semakin hari aku mulai merasa seakan aku sedang mengisi ruang kosong yang jauh lebih besar daripada sekadar ruang seorang ibu, seperti takdir sedang membentuk sesuatu di antara kami. Hari itu, badai pasir datang. Udara yang tadi cerah tiba-tiba berubah menjadi langit kuning pekat. Angin mengetuk-ngetuk jendela seperti sedang marah. Rumah besar itu berderak halus. Aku baru pertama kali melihat badai seterang itu. Jujur saja, aku takut. Aku sedang melipat pakaian ketika suara gedebuk keras terdengar dari luar. Aku terlonjak hingga kain yang kulipat terjatuh ke lantai. Amir yang tadinya bermain Lego menoleh cepat, matanya membesar. "Umi," suaranya kecil, ragu. Aku menarik nafas panjang, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa sayang, cuma angin." Tapi suaraku sendiri terasa bergetar. Angin kembali menghantam jendela dengan keras. Aku refleks menutup mata, tubuhku mengejang. Jujur saja, aku sangat takut pada suara keras sejak suamiku meninggal. Suara rem mobil, suara benda jatuh, suara angin berdesing, semuanya masih membangkitkan trauma yang tidak mau pergi. Ketika aku membuka mata lagi, Amir tidak lagi duduk. Ia berdiri tepat di depanku. Wajahnya serius, matanya fokus padaku, bukan pada badai. Tubuh kecil itu bergerak maju, lalu untuk pertama kalinya ia memeluk pinggangku erat, sangat erat. "Umi, jangan takut," katanya pelan, tapi suaranya tegas seperti anak yang jauh lebih besar. Aku jaga. Lututku goyah. Seorang anak yang selama ini ketakutan, yang tidak pernah melindungi dirinya sendiri, kini memeluk New dan berkata bahwa ia akan menjagaku. Tuhan, hatiku langsung leleh. Aku mengusap kepalanya, memeluknya kembali. "Amir, kamu anak baik sekali." Suara langkah terdengar dari koridor. Syekh Farhan muncul dengan wajah sedikit panik, tapi langkahnya berhenti begitu melihat kami. Ia terpaku di ambang pintu. Sorot matanya berubah perlahan, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Amir, yang biasanya melompat ketakutan setiap kali badai datang, justru berdiri di depanku dengan tubuh kecilnya, seolah ia perisai yang Tuhan kirim untukku. Farhan bicara pelan, suaranya nyaris berbisik. "Amir, kamu tidak takut hari ini?" Amir menggeleng tanpa melepaskan pelukannya dariku. Aku jaga Umi. Dadaku terasa sesak, bahuku panas, air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Syekh Farhan menatapku lama. Tatapannya bukan tatapan majikan pada pekerja, bukan juga tatapan seorang pria pada wanita.
Itu tatapan seorang ayah yang menyaksikan anaknya menemukan sesuatu yang selama ini hilang dan tak menyangka bahwa orang asing dari negeri jauh yang datang dengan luka dan sederhanaan mampu mengisi ruang yang bahkan ia sendiri tak bisa isi. Farhan mendekat lalu mengusap kepala Amir perlahan. "Kamu anak pemberani," katanya. Amir hanya memelukku lebih erat, seperti ingin menunjukkan sesuatu pada ayahnya. Dan di sana, di tengah badai pasir yang meraung di luar, aku merasakan pertanda takdir kedua. Aku bukan hanya seorang pengasuh baginya, bukan juga wanita asing yang baru ia kenal. Amir melindungiku bukan karena ia dewasa, tapi karena hatinya memilihku, takdir memilihku. Dan saat aku mengangkat wajah, aku melihat Farhan masih menatap kami, diam tapi dalam. Ada guratan kecil senyum yang mencoba muncul di wajahnya, meski tertahan oleh rasa takut kehilangan yang ia simpan selama ini. Hari itu, badai pasir tidak hanya menggetarkan jendela rumah itu, ia menggetarkan sesuatu di dalam diriku dan di dalam hati ayah dan anak itu. Pertanda takdir kedua telah muncul, bukan lewat kata-kata, bukan lewat mimpi, melainkan lewat pelukan kecil seorang anak yang trauma, yang tiba-tiba menjadi pelindungku. Sejak hari badai itu, sesuatu di rumah besar itu berubah. Amir semakin sering tersenyum. Rumah yang sebelumnya sunyi seperti makam, kini terdengar riuh kecil oleh tawanya. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali melihat Syekh Farhan. Bukan cinta, belum. Tapi ada rasa nyaman yang pelan-pelan tumbuh, seperti bunga liar yang menyelinap di sela-sela pasir gurun. Hubungan kami belum dekat, tapi tidak lagi sejauh dulu. Farhan mulai menanyakan hal-hal kecil, apakah Amir makan dengan baik, bagaimana tidurnya, apa yang membuatnya senang. Kadang ia diam saja, berdiri jauh, memperhatikan dari belakang ketika aku dan Amir bermain atau sholat bersama. Ia tidak bilang apa-apa, tapi aku tahu ia melihat semuanya. Suatu malam, Amir rewel. Ia tidak mau tidur, menangis seperti sedang kehilangan sesuatu. Aku membawanya ke balkon belakang rumah, duduk memangku tubuh kecilnya sambil menepuk-nepuk punggungnya pelan. Langit riat bersih sekali malam itu, bintang bertaburan seperti dipercikkan di atas kain hitam. "Amir, kenapa nangis lagi?" tanyaku lembut. Ia mengangkat wajah, mata bulatnya berair. "Aku takut Umi hilang." Dadaku langsung mencair. Aku mengusap pipinya. "Umi gak akan hilang, sayang. Umi di sini." Pelan-pelan isakannya mereda. Ia menampalkan kepala di dadaku. "Kalau Umi pergi, siapa yang baca doa buat aku?" Aku terdiam. Karena di detik itu aku sadar, doa-doa kecil yang kubisikkan setiap malam, kusangka hanya rutinitas, ternyata menjadi sesuatu yang menenangkan hatinya. Saat itulah aku merasa seseorang berdiri di pintu balkon. Farhan. Ia tidak bicara, hanya berdiri diam seperti takut mengganggu. Cahaya lampu dari dalam ruangan membuat wajahnya tampak lebih lembut, tidak setegang biasanya. Mataku bertemu matanya, dan jujur saja aku tidak bisa berpaling dengan cepat. Ada sesuatu di sana, sebuah rasa kehilangan, rasa syukur, dan rasa terima kasih yang dalam. Seseorang yang selama ini menahan dunia di pundaknya, kini seperti bisa bernapas karena melihat anaknya tertidur di pelukanku. "Aku jarang melihat dia setenang itu," katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Amir hanya butuh kasih sayang. Anak ini hatinya lembut. Farhan menatapku lama sekali, seperti ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa keluar dari mulutnya. Lalu ia berbalik. Namun sebelum ia pergi, ia berbisik, "Terima kasih, Sari."
Suara itu luar biasa hangat, lebih hangat dari cuaca Riyadh sekalipun. 3 tahun. Malam itu aku tidur dengan mimpi yang sangat aneh dan sangat jelas. Aku berada di gurun yang luas, tapi tidak panas, justru sejuk. Di tengah gurun itu ada seorang wanita berjubah putih. Wajahnya samar, tapi senyumnya lembut. Ia memanggilku dengan suara yang sangat tenang. Sari. Aku tidak mengenalnya, tapi entah kenapa rasanya seperti aku pernah melihatnya, atau mungkin pernah mendengar namanya dari Amir. Wanita itu memegang tangan kecil Amir dan mendorongnya ke arahku. Jagalah dia sampai waktumu tiba. Aku ingin bertanya, siapa kamu? Tapi suara itu hilang, gurun berubah menjadi cahaya, dan aku terbangun sambil terengah-engah. Jantungku berdetak sangat cepat. Mimpi itu terasa nyata, seakan bukan mimpi. Pagi harinya, setelah menyiapkan sarapan Amir, Farhan tiba-tiba muncul di dapur. Aku hampir menjatuhkan piring saking terkejutnya, karena ia jarang sekali masuk dapur. Biasanya ia hanya mengambil air dan pergi. "Sari," katanya pelan, "boleh bicara sebentar?" Aku mengangguk gugup. "Tentu, Tuan." Ia duduk di meja, memegang gelas teh, tampak seperti sedang berpikir keras. "Amir tadi malam memanggil-manggil nama Maryam di tidur. Itu sudah lama tidak ia lakukan," katanya. Aku diam. Nama itu, nama istrinya yang sudah meninggal. Farhan melanjutkan, suaranya pelan, berat. "Maryam dulu pernah berkata, kalau Allah menakdirkan ia pergi duluan, ia ingin wanita dengan hati paling lembut yang akan menjadi cahaya bagi Amir." Ia menatapku, dalam, lama. Aku tertegun. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi lalu ia menambahkan, "Kata-kata itu sama persis dengan yang kamu ceritakan tentang mimpimu." Tanganku langsung gemetar, bibirku bergetar tanpa suara. Tubuhku terasa ringan seolah ditarik angin. Pertanda takdir ketiga. Datang bukan lewat kejadian, bukan lewat peristiwa, tetapi lewat mimpi. Dan mimpi itu adalah pesan dari wanita yang kini sudah tidak ada di dunia ini. Wanita yang menyerahkan Amir kepadaku. Wanita yang menuntunku tanpa aku pahami. Wanita yang dulu mengisi hati Farhan. Maryam. Aku menunduk, tidak sanggup menatap mata Farhan lagi. Dalam suaranya yang bergetar ia berkata, "Sari, mungkin Allah sedang menunjukkan sesuatu kepada kita." Detik itu aku sadar, aku tidak hanya merawat seorang anak, aku sedang masuk ke dalam takdir sebuah keluarga. Dan takdir itu baru saja memanggil namaku. Sejak hari itu, hidupku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Aku mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah berani kubayangkan. Rasa hangat ketika majikanku memanggil namaku, ketenangan saat aku mendengar suaranya, dan perasaan aneh ketika matanya mencari-cari aku di tengah rumah besar itu. Tapi semua rasa itu justru membuatku takut. Takut karena aku tahu aku tidak boleh merasakan apapun. Takut karena aku hanya seorang janda dari Indonesia. Takut karena dia, majikanku, seorang pria Arab yang hidupnya jauh di atas langit tempatku berpijak. Suatu malam, saat jam menunjukkan lewat tengah malam, aku masih berada di dapur merapikan gelas ketika seorang pekerja rumah lain lewat dan menatapku aneh. Aku tidak mengerti kenapa, sampai keesokan harinya, aku mendengar bisikan kecil dari ruang belakang. Mereka bilang, lelaki itu terlalu perhatian sama dia. Bahaya kalau istrinya keluarga besar tahu. Jangan dekat-dekat, nanti kita semua kena masalah. Aku berhenti di depan pintu. Dadaku terasa sesak, karena untuk pertama kalinya, aku sadar kedekatan kami mulai dilihat orang lain. Saat aku balik badan, majikan tiba-tiba muncul di belakangku. Wajahnya serius, sorot matanya berbeda.
Ada yang kamu sembunyikan dariku, katanya pelan. Aku menggeleng. Tidak ada, Tuan. Dia mendekat satu langkah yang membuatku tidak berani bernapas. Jangan panggil aku Tuan saat sedang begini. Aku ingin kamu bicara jujur. Aku menatap lantai. Aku tidak berani melihat matanya, karena aku tahu jika aku menatapnya, semuanya akan runtuh. Aku mulai takut, bisikku, bukan karena kamu, tapi karena orang-orang mulai memperhatikan kita. Majikanku terdiam lama. Angin malam gurun masuk melalui pintu koridor dan membuat lampu-lampu gantung bergoyang pelan. Aku juga takut, jawabnya akhirnya, karena perasaan ini datang terlalu cepat dan terlalu kuat. Aku menutup mataku, kata-katanya menusuk terlalu dalam. Tapi kamu harus tahu, lanjutnya, aku tidak pernah memandangmu rendah. Aku tidak pernah melihatmu sebagai pembantu. Aku melihatmu sebagai sesuatu yang Allah pertemukan di saat yang paling tidak terduga. Dadaku bergetar, seluruh tubuhku gemetar. Aku berusaha mundur, menjaga jarak yang selama ini selalu kulindungi. Tapi dia menahan lenganku, pelan, tidak memaksa, hanya sekedar memastikan aku tidak lari dari kebenaran. Kamu merasa semua ini salah, katanya. Tapi apa salahnya jika takdir bekerja dengan caranya sendiri? Aku membuka mata, dan untuk pertama kalinya, aku melihat dirinya bukan sebagai majikan, bukan sebagai lelaki Arab yang dihormati banyak orang, tapi sebagai seseorang yang sendirian sepertiku. Seseorang yang terluka, seseorang yang berusaha tegar, seseorang yang tanpa sadar sudah menarik hatiku perlahan-lahan. Namun sebelum aku sempat menjawab, sebuah suara keras terdengar dari ujung lorong. Suara anaknya, anak yang memanggilku dengan suara kecil yang selalu menenangkan. "Ibu, kamu di mana? Aku tidak bisa tidur." Aku langsung menoleh, dan pada detik itu juga majikan melepaskan tanganku perlahan. Kenyataan kembali memisahkan kami. Kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dan aku tahu, malam itu menjadi awal dari ujian yang sebenarnya. Karena mulai saat itu, aku harus memilih antara hatiku atau batasan yang selama ini melindungiku. Malam itu, setelah percakapan di dapur yang membuat dunia kecilku seakan berhenti berputar, aku sulit tidur. Kata-kata Farhan terus menggema di kepalaku. Mimpi tentang Maryam, tatapan Farhan, suara Amir yang ketakutan kehilangan Umi, semuanya menyatu seperti sebuah panggilan yang tidak bisa aku abaikan. Namun, jujur, aku takut. Takut jika semua ini hanya ilusi. Takut jika aku salah memahami takdir. Takut jika aku terlalu berharap pada sesuatu yang seharusnya tidak aku sentuh. Tapi hidup tidak menunggu sampai kita siap. Pagi itu, rumah keluarga Alvarez gempar. Amir tiba-tiba demam tinggi. Aku menemukannya lunglai di ranjang, wajahnya pucat, nafasnya cepat, tubuhnya panas seperti bara. Panik langsung mengguyur kepalaku. Aku menggendongnya dan hampir berteriak ketika Farhan berlari masuk ke kamar. "Sari, ya Allah, kenapa kondisinya begini?" Aku menggeleng hampir menangis. "Bangun, bangun, sudah panas sekali, Tuan. Dia menggigil." Farhan langsung menghubungi dokter pribadi mereka. Aku memeluk Amir erat-erat, mengusap rambutnya, membacakan doa. Tubuh kecilnya lemas, dan setiap kali ia membuka mata, ia memanggil pelan. "Umi, jangan pergi." Suara itu menghancurkan seluruh pertahananku. Saat dokter datang dan memeriksa, aku mundur sedikit, tapi Amir meraih bajuku dengan tenaga terakhirnya. "Umi, jangan lepasin tangan Amir." Farhan tertegun melihatnya. Ada sesuatu di matanya, takut, marah pada dirinya sendiri, sekaligus pasrah pada takdir. "Pegang tangannya," kata Farhan pelan.
Dia butuh kamu. Aku mengangguk sambil duduk kembali di samping Amir. Dokter berkata itu infeksi yang cukup berat dan ia butuh istirahat total. Setelah dokter pergi, rumah itu hening. Hanya isak kecil Amir, nafasnya yang berat, dan suara detak jantungku sendiri. Farhan berdiri di pintu, memandang kami. Aku yakin, katanya pelan, jika Maryam melihat ini, ia akan bersyukur. Aku hampir tidak berani menatapnya, tapi ketika akhirnya aku mendongak, ia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi dekat ranjang. "Sari," katanya pelan, "aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama ingin kusampaikan, tapi aku takut." Aku menelan ludah, ruangan itu terasa sempit sekali. Aku tidak pernah membiarkan siapapun masuk dalam hidup Amir sejak Maryam pergi. Aku menutup hatiku. Aku takut jika memberi tempat untuk orang lain, aku akan mengkhianati kenangan Maryam. Ia menghela nafas panjang. Tapi kamu bukan orang lain. Jantungku langsung berdetak keras. Amir memilihmu, lanjutnya. Dan aku mulai mengerti mengapa. Ia memegang tangan kecil Amir, lalu memandangku dalam-dalam. "Rumah ini hidup lagi sejak kamu datang. Anakku tersenyum lagi, dan ia terdiam menelan sesuatu yang sulit. Aku merasa Allah menjawab doa-doa yang dulu aku kira tidak akan dijawab. Aku terdiam, tidak bisa bicara, tidak bisa bernafas. Farhan berdiri, lalu berjalan perlahan ke arahku. "Jika kamu merasa ini berat, jika kamu belum siap, aku mengerti," katanya lembut. "Tapi aku mohon, jangan tinggalkan Amir." Aku memandang anak itu. Tubuh kecilnya, tangannya menggenggam bajuku, suaranya yang selalu memanggil Umi, hatiku remuk. Bagaimana aku bisa pergi? Aku mengambil nafas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak akan ninggalin dia, Tuan. Selama Allah izinkan aku di rumah ini, aku akan tetap bersama Amir." Farhan menutup mata, seolah lega yang sangat besar terlepas dari dadanya. "Syukran, Sari," bisiknya. "Semoga Allah menjaga hatimu." Malamnya, ketika Amir akhirnya tertidur lebih tenang, aku duduk sendirian di balkon, memandangi langit Riyadh yang luas. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma pasir dan debu yang terasa berbeda. Aneh sekali. Aku merasa seolah Maryam ada di sana, tersenyum, menatapku tanpa rasa cemburu, tanpa rasa takut, tanpa rasa marah. Seolah berkata, "Teruskan, aku titip mereka." Air mataku jatuh begitu saja. Tidak keras, tidak terseduh-seduh, mengalir dengan tenang, seperti aku menerima sesuatu yang sudah lama menunggu untuk diterima. Takdir, takdir yang pelan-pelan mendekat, takdir yang menunjukkan diri lewat pertanda demi pertanda, takdir yang datang lembut tapi pasti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menjadi TKW di tanah Arab, aku berani mengucap doa kecil untuk diriku sendiri. "Ya Allah, kalau memang ini jalan yang Kau pilih, kuatkan hatiku." Di dalam kamar, Amir bergumam pelan dalam tidur. "Umi." Dan aku tersenyum. Karena kini aku tahu, aku bukan lagi sekadar pembantu rumah tangga. Bukan lagi sekadar perawat anak kecil yang kesepian. Aku adalah bagian dari doa seseorang dan bagian dari takdir sebuah keluarga. Takdir yang kini telah memanggil namaku.